Halo semua, perkenalkan nama saya Graciela Rehaldin Marcelia dari kelas 12 SOS 2 absen 16. Sebelum saya memulai pendapat saya tentang disintegrasi sosial, saya memiliki pertanyaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, apakah masih bisa dipertahankan di Indonesia? Oke, mari kita mulai ke pendapat saya. Disintegrasi sosial di masa lalu seperti DITI atau PKI dan lain sebagainya itu menimbulkan kerusuhan yang sangat parah bagi bangsa Indonesia. Apakah itu mungkin dapat terjadi lagi di zaman sekarang? Jawaban saya adalah ya. Mengapa seperti itu? Belakangan ini, akun Instagram bernama Kristen Protestan mengunggah satu video yang melihatkan bahwa agama Kristen Protestan atau masyarakat beragama Kristen Protestan di daerah Jambi tidak bisa beribadah dengan nyaman. Padahal, kalau kita bisa lihat dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berarti bahwa semua agama itu diperbolehkan dan semua agama itu harusnya diakui. Dan semua agama itu baik. Tapi mengapa hal itu seperti itu? Saya pun tidak mengerti jika Anda bertanya pertanyaannya. Padahal kalau kita bisa lihat, ibadah ini dilakukan pada saat siang hari dan tidak menggunakan speaker dan tidak puluhan orang, tetapi hanya beberapa orang, 1-5 orang. Dan bahkan beberapa belakangan ini di daerah Bekasi, orang-orang yang ingin beribadah, mereka seperti dipersulit menurut saya karena harus izin RT RW. Padahal jika kita melihat pada Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya masyarakat ini diizinkan untuk beribadah dengan nyaman. Jika hal ini terus terjadi, maka akan terjadi intoleransi agama yang menimbulkan disintegrasi sosial. Apakah ada solusi untuk mencegah hal ini? Atau solusi supaya hal-hal ini bisa dikurangi? Yang pertama adalah kita menghilangkan mindset bahwa agama kita atau agama yang kamu anut itu adalah agama yang paling baik. Berlanjut lagi, menurut Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menganggap bahwa semua agama itu baik. Jadi tidak ada di pikiran kita bahwa agama A lebih baik, agama B lebih buruk. Jika kita masih berpikir seperti itu, maka itu akan menimbulkan disintegrasi sosial atau rasa benci juga kepada satu agama tertentu. Karena kita menganggap itu agama nggak benar, itu agama buruk. Yang kedua, mungkin para pemuka agama atau para pemerintah bisa mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi atau webinar-webinar ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat rumah ibadah jika masyarakat itu pikirannya bisa terbuka dan saling menerima dan mau untuk misalnya berteman dengan orang yang berbeda agama dan tidak menganggap itu sebagai hal yang buruk. Dan pemerintah pun bisa mensosialisasikan kota-kota seperti contohnya Pontianak atau Salatiga yang memiliki toleransi yang sangat baik kepada masyarakat semua, sehingga masyarakat bisa mencontoh itu. Lalu yang kedua, apakah ada masalah yang lebih besar dari disintegrasi sosial? Jawabannya ada, yaitu rendahnya pendidikan dan minimnya literasi. Mungkin hal ini terkesan sepele, apalagi minimnya literasi. Tetapi hal ini efeknya sangat besar dan bahkan bisa menyebabkan jadi beban negara. Menurut saya, hal ini itu seperti lingkaran setan karena tidak pernah terputus. Hal apa itu? Hal itu adalah masalah kemiskinan dan mempunyai banyak anak. Belakangan ini saya melihat sebuah video YouTube di mana seorang bapak dan ibu yang mempunyai 7 anak di dalam gerobak. Jika kita berpikir secara rasional dan kita berpikir menggunakan logika, apakah ibu dan bapak itu tidak kasihan jika anak-anak ini tidak bisa menempuh pendidikan yang tinggi atau tidak bisa makan makanan bergizi, bahkan tidak bisa mendapat tempat perlindungan yang nyaman? Menurut saya sendiri, mereka itu terlalu egois untuk punya anak. Saya tahu bahwa setiap orang mungkin pingin gitu, tapi seharusnya jika mereka bisa lebih berpikir secara
berpikir secara cerdas. Mereka pasti memikirkan apakah anak-anak saya nanti bisa mendapatkan pendidikan yang baik atau atau makan makanan yang bergizi atau bahkan menikmati fasilitas-fasilitas lain sebagainya. Tapi seolah mereka tuh memaksakan kehendak yang akhirnya membuat anak ini hidup di dalam kemiskinan dan harus merasakan penderitaan orang tuanya. Seharusnya jika mereka berpikir secara cerdas dan kritis, mereka bisa memilih untuk KB dan menunda punya anak, dan mereka bisa memperbaiki ekonomi mereka terlebih dahulu baru memutuskan untuk punya anak. Tetapi langkah ini tidak diambil, sehingga menyebabkan sang anak kesulitan dalam belajar. Hal ini mengapa saya bisa cantumkan, karena di video tersebut diperlihatkan setelah anak itu diwawancarai, dia ditanyai apakah dia bisa belajar. Jawabannya hanya pada siang hari, karena pada malam hari dia tidak bisa belajar karena tidak ada cahayanya, karena gelap. Terus yang kedua, mereka pun juga sering berpindah-pindah rumah ketika hujan untuk berteduh. Apalagi di video itu saya cukup greget dan saya cukup kesal karena bukannya bapak dan ibu ini belajar dari apa yang telah terjadi pada anak-anaknya sekarang, tapi si ibu itu malah mengandung. Jika hal ini terus terjadi, maka ini akan menjadi lingkaran setan atau benang yang sangat kusut, yang sangat sulit untuk diputus rantainya, diselesaikan masalahnya. Lalu bagaimana sih langkah-langkah pemerintah untuk misalnya memutus kejadian ini atau menyelesaikan kejadian ini? Yang pertama adalah mengambil anak-anak itu. Yang kedua, adanya program beasiswa Bikmedisi, beasiswa KIP, kartu KIP pendidikan, yang dimana anak-anak ini bisa dicerdaskan mindsetnya dengan memperoleh pendidikan yang baik. Lalu yang ketiga, adanya bantuan subsidi dari pemerintah sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan gizi yang sangat cukup. Jika saya punya saran kepada pemerintah, mungkin hal ini bisa diterapkan. Apa itu? Di Amerika sana menganut sistem foster care atau misalnya sistem parent, yang dimana biasanya anak-anak dari mereka yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan finansial yang khusus atau misalnya papa mamanya adalah seorang tahanan, mereka akan dirawat oleh orang tua baru yang benar-benar mengasihi mereka. Dan itu pun ada tesnya sendiri sebelum orang tua ini bisa mengambil anak itu. Menurut saya, jika ini terjadi dan diterapkan di Indonesia, maka hal itu sangat bagus. Karena anak-anak ini bisa punya kesempatan hidup yang layak. Berbanding terbalik dengan orang miskin, orang-orang kaya yang memiliki pendidikan yang tinggi, mereka biasanya hanya mempunyai 1 atau maksimal 2 anak dan mengikuti program KB. Karena mereka sadar bahwa untuk menyekolahkan anak itu mahal, biaya pendidikan itu mahal, biaya untuk mengurusnya hingga dewasa itu mahal. Jika masyarakat kalangan menengah ke bawah memiliki pemikiran seperti ini, maka menurut saya masa depan Indonesia akan terjamin, karena yang melanjutkan Indonesia ke depan adalah generasi-generasi muda sekarang. Jika generasi muda itu bobrok dan tidak memiliki pendidikan yang cukup atau keahlian cukup, bagaimana bangsa ini bisa berkembang? Lalu terkait tentang agama, kita harus saling menghargai satu sama lain dan membiarkan orang yang berbeda agama atau seagama bisa beribadah dengan nyaman. Sehingga perkataan pertama yang saya bilang, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, bisa terjadi di Indonesia kita tercinta. Sekian dari saya Graciela Rehalit Marcelia, pamit undur diri. Terima kasih.